Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tulung Agung Stop Narkoba Official Channel. Bersama saya Bara Firdaus. Pada kesempatan hari ini saya sangat senang sekali dapat kembali menyapa rekan-rekan semuanya dalam rangka penyampaian tutorial tentang penyusunan SKP berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Baik, tutorial yang akan saya sampaikan adalah tutorial penyusunan SKP dengan menggunakan metode kualitatif. Sebelum kita menyusun SKP, kita harus persiapkan dulu dokumen-dokumen sebagai pendukung ya. Yang pertama adalah perjanjian kinerja, kemudian yang kedua adalah matriks bagi peran hasil, kemudian yang ketiga adalah SKP itu sendiri atau format itu sendiri berdasarkan Permen RB nomor 6 tahun 2022. Kita coba buka perjanjian kinerja dulu ya. Ini adalah contoh perjanjian kinerja yang kita susun pada awal tahun 2022. Ada dua pihak yang saling menandatangani, atasan dan bawahan. Ya. Kemudian ini ada lampirannya. Ini ada rencana kerja. Rencana kerja ini berasal dari target kinerja atasan langsung. Kemudian ini ada indikatornya dan ini ada targetnya yang harus kita kerjakan selama 1 tahun berjalan. Lampiran daripada perjanjian kinerja ini merupakan dasar bagi kita untuk menyusun matriks peran hasil. Baik, langsung saja kita langsung ke matriks peran hasil ya. Ini adalah matriks peran hasilnya untuk level 1 ya. Ini berasal daripada perjanjian kinerja yang kita susun tadi yang sudah turunkan kepada bawahan ya. Ini contoh level 1, Kepala BNK Tulung Agung, ini ada target-targetnya yang hijau ini diturunkan kepada bawahannya yaitu Kasubag dan subkoordinator tiap seksi. Kemudian juga ada level 2-nya, level 2 dari Kasubag atau subkoordinator diturunkan kepada pelaksananya. Contohnya, untuk kegiatan terselenggaranya program pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan. Ini bisa diturunkan kepada penata usaha BUMN atau sarana prasarana, bisa diturunkan kepada bendahara pengeluaran, bisa diturunkan kepada penata laporan keuangan dan pengadministrasi umum. Masing-masing memiliki perannya. Ya, kemudian hal yang sama di subkoordinator pemberantasan dan P2M dan rehabilitasi juga sama ya. Baik, setelah kita menyusun matriks peran hasil, maka matriks ini sebagai dasar kita untuk menyusun SKP. Kita coba langsung buka SKP-nya ya. Nah, ini adalah format SKP berdasarkan Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022. Ini adalah covernya. Jangan lupa untuk mencantumkan jangka waktu penilaian yaitu 3 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Nama yang dinilai harus diinput ya, harus diisi. Nama, NIP, pangkat golongan, jabatan unit kerja ya, harus lengkap semuanya. Kemudian ini adalah tahun ya, tahun penilaian. Langkah berikutnya kita akan menyusun SKP-nya ya. Ini adalah form SKP berdasarkan pendekatan hasil kerja kualitatif. Jadi sebagai catatan, pada Permen Pan RB nomor 6 tahun 2022 ini itu menggunakan kualitatif dan kuantitatif. Jadi tinggal pilih saja sesuai dengan kesepakatan bersama di kementerian lembaganya masing-masing ya. Ini contoh bagi untuk pelaksana ya. Jangan lupa juga isikan nama satkernya, kemudian periode penilaiannya. Setelah itu isikan biodata pegawai yang dinilai dan biodata pejabat penilai kinerja secara lengkap, jangan sampai salah. Di sini ada hasil kerja. Hasil kerja di sini terdapat 2 unsur, yaitu yang pertama unsur utama dan yang kedua unsur tambahan. Ya, unsur tambahan ini unsur yang tidak ada dalam perjanjian kinerja, ya, maka ditambahkan saja. Baik, di dalam unsur utama ini yang atas ini nih, ini adalah rencana kerja kita yang berasal dari indikator kinerja atasan langsung kita. Yang kalau dalam matriks itu warnanya warna hijau. Dan ini adalah ukuran keberhasilan atau indikator kinerja kita. Ya, seperti itu. Sampai bawah pun sama ya.
Nah, selain itu juga ada perilaku kinerja. Perilaku kinerja ini terdiri dari 7 poin. Yang poin pertama berorientasi pelayanan, poin kedua akuntabel, poin ketiga kompeten, poin keempat harmonis, poin kelima loyal, poin keenam adaptif, dan poin ketujuh kolaboratif. Yang masing-masing poin ini memiliki indikatornya masing-masing. Nah, jika pimpinan akan menambahkan, maka bisa mengisi di kolom ekspektasi khusus pimpinan. Misalkan, moto speed up never let up harus dijadikan landasan baik untuk layanan internal maupun eksternal ya. Ini seperti ini ya. Jadi kita sebagai pelaksana harus mematuhi indikator ini, indikator yang baku dari poin-poin ini, dan juga ekspektasi pimpinan ya, semuanya harus terpenuhi seperti itu. Kalau tidak ya akan sulit mendapatkan nilai yang baik ya, seperti itu. Kemudian juga ada tempat penandatanganan. Di sini ada pegawai nilai dan ada juga pejabat penilai kinerja buat tanda tangan ya. Lanjut, kemudian ada lampiran sasaran kinerja pegawai atau lampiran SKP. Ada dukungan sumber daya, ada skema pertanggungjawaban utama dan tambahan, dan ada konsekuensi ya. Dukungan sumber daya, contohnya dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan peraturan perundang-undangan, Impres, PMK, petunjuk teknis, Perka, SOP terkait bidang penatausahaan BUMN atau sarana prasarana, kepegawaian, kerjasama, dan KIE P4GN agar tidak menyimpang dari ketentuan. Dalam rangka memenuhi ekspektasi pimpinan, maka pegawai membutuhkan alat mebeler kantor sebagai alas atau sandaran dalam menyelesaikan pekerjaan kantor dan sebagainya. Jika rekan-rekan semua ingin menambahkan, silakan, tidak apa-apa, sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah, ini ada skema pertanggungjawabannya. Contoh ya, narasinya seperti ini. Rekonsiliasi laporan keuangan audited atau semester 2 tahun 2021 dilaksanakan selama 1 bulan. Berikut data yang dihasilkan sebagai laporan adalah berupa CALK atau catatan laporan keuangan. Nah, dalam skema pertanggungjawaban ini harus mencantumkan keterangan waktu penyelesaiannya, apakah bulanan, tribulanan, semesteran atau tahunan, dan juga bentuk laporannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada konsekuensi. Contohnya, apabila memenuhi ekspektasi pimpinan, maka proses kenaikan pangkat, izin atau tugas belajar dan lain-lain akan berjalan lancar. Kemudian, apabila tidak memenuhi ekspektasi pimpinan, maka akan sulit dalam proses kenaikan pangkat, izin atau tugas belajar dan lain-lain, dan pimpinan melakukan pembinaan bimbingan kinerja melalui coach atau mentor yang ditunjuk. Nah, ini adalah contoh konsekuensi. Jika sudah disetujui, disepakati, maka ditandatangani, baik pegawai yang dinilai maupun pejabat penilai kinerja. Lanjut ya ke evaluasi kinerja kualitatif. Nah, ini. Baik, ini adalah contoh lembar evaluasi kinerja pegawai untuk periode akhir tahun. Capaian kinerja organisasi baik. Ini adalah contoh kurvanya seperti ini ya. Kemudian di sini ada tabel hasil kerja baik dari unsur utama maupun dari unsur tambahan. Di dalam tabel ini terdapat kolom realisasi berdasarkan bukti dukung. Jadi atasan langsung dan bawahan harus mencantumkan bukti dukungnya. Yang atas ini bukti dukung untuk atasan langsung, sedangkan yang bawah ini adalah bukti dukung untuk bawahannya. Setelah itu, atasan langsung harus memberikan umpan balik kepada bawahan. Di sini ada beberapa kategori. Ada yang sangat baik, kemudian sudah baik, kemudian cukup, dan kurang. Masing-masing kategori ini ada emotikonnya, jadi biar lebih berwarna dan tidak membosankan. Sampai ke bawah harus isi seperti itu. Kemudian jika sudah terisi, maka atasan langsung harus memberikan rating hasil kerja. Di sini pun ada kategorinya juga. Ada di atas ekspektasi, ada sesuai ekspektasi, dan ada di bawah ekspektasi.
Ini yang menentukan adalah atasan langsungnya berdasarkan data yang disajikan di sini, ya. Kemudian di sini juga ada perilaku kerja, ya. Atasan langsung memberikan umpan baliknya, kategorinya sama seperti yang tadi di atas, ya. Setelah diisi umpan balik daripada perilaku kerja, maka atasan langsung harus memberikan rating perilaku kerja, kategorinya sama seperti yang di atas tadi. Setelah selesai semua, maka atasan langsung menandatangani lembar evaluasi kerja pegawai. Sini ya. Baik, lanjut ke dokumen evaluasi kinerja pegawai. Baik, ini adalah dokumen evaluasi kinerja pegawai. Yang harus diisi biodatanya adalah yang pertama, pegawai yang dinilai. Yang kedua, pejabat penilai kinerja atau atasan langsung. Ketiga, atasan pejabat penilai kinerja. Dan juga kita harus mengisi evaluasi kinerja yang terdiri dari dua unsur. Yang pertama, capaian kinerja organisasi. Kemudian unsur yang kedua, predikat kinerja pegawai. Ini asalnya itu dari evaluasi kerja yang tadi, ya. Kemudian catatan rekomendasi jika ada, seperti itu. Jika sudah terisi semua, maka pejabat penilai kinerja dan pegawai yang dinilai harus menandatangani dokumen ini. Jadi seperti itu. Baik rekan-rekan ASN semuanya, mungkin sampai di sini dulu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.